Menabung itu memang tidak mudah, karena kalau mudah ya semua orang akan memiliki uang yang banyak untuk ditabung daripada untuk dibelanjakan. Dan karena kesulitan itulah menabung memiliki nilai seninya tersendiri, karena dibutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kerja keras untuk bisa menabung uang yang banyak. Namun saya tahu, di luar sana ada banyak orang yang berkata bahwa menabung bukanlah pangkal kaya, karena lebih baik kita berinvestasi. Tapi kenyataannya, hampir semua buku tentang finansial atau buku keuangan yang pernah saya baca selalu menganjurkan untuk menyimpan uang lebih banyak. Dan mayoritasnya menyampaikan bahwa semakin banyak uang yang kamu simpan pada tabungan kamu akan lebih besar peluangnya untuk memodali semua proses untuk menambah kekayaan seperti investasi dan modal usaha. Maka dari itu, menabung adalah hal yang penting untuk dilakukan. Akan tetapi menabung tidak semudah itu. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 8 kesalahan orang dalam menabung uang mereka. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kesalahan yang pertama, yaitu tidak memiliki tujuan yang jelas. Ketahuilah bahwa menabung membutuhkan tujuan yang jelas untuk bisa membuat seseorang konsisten dalam menabung. Dan walaupun Morgan Housel berkata bahwa menabung tanpa tujuan dan membuat menabung sebagai sebuah kebiasaan atau rutinitas adalah hal yang harus kita lakukan, tapi bagi kita yang masih belajar untuk menabung atau belajar untuk menjadi orang yang rajin dalam menabung, memiliki sebuah tujuan bukanlah hal yang salah. Itu karena tujuan akan membuat kamu semakin bersemangat untuk mengerjakan sesuatu, karena keinginan untuk mencapai bayangan dari tujuan yang sudah kamu bentuk sebelumnya. Maka dari itu, buatlah tujuan kamu dalam menabung, agar kamu bisa lebih hemat dalam menggunakan uang, dan kamu juga akan lebih keras dalam bekerja ketika kamu mengingat tujuan keuangan kamu ini. Dan kesalahan ini seringkali tidak dilakukan oleh banyak orang. Mereka tidak membuat tujuan mereka dalam menabung, yang mana malah membuat mereka lebih serampangan dalam menggunakan uang. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang terlalu sering menghabiskan uang tanpa tujuan yang jelas atau hanya karena keinginan, bukannya mengeluarkan uang untuk kebutuhan. Dan ini bisa menjadi alasan kenapa memiliki tujuan keuangan itu sangat penting. Namun kalau kamu merasa bahwa tabungan atau menabung adalah sebuah kebiasaan atau kewajiban, jadi tidak ada tujuan yang jelas dalam menabung, kamu juga bisa menerapkan cara itu. Intinya, semakin banyak tabungan, semakin baik. Kemudian, kesalahan orang dalam menabung yang kedua adalah tidak membuat anggaran. Siapa di sini yang tidak membuat anggaran? Kalau kamu adalah salah satunya, sebaiknya kamu harus mulai untuk membuat anggaran bulanan kamu. Itu karena tanpa adanya anggaran bulanan, kamu tidak akan memiliki konsistensi dalam menabung. Kamu tidak akan memiliki alokasi dana yang tepat dan akurat terkait jumlah tabungan yang akan kamu tambahkan secara berkala setiap bulannya. Maka dari itu, anggaran sangatlah penting. Dan alangkah lebih baiknya, saat kamu membuat anggaran bulanan, taruhlah menabung menjadi prioritas pertama kamu. Jadi misalnya setiap bulannya kamu mendapatkan gaji dari pekerjaan kamu. Jadi buatlah anggaran bulanan. Catat penghasilan kamu selama 1 bulan penuh, yang misalnya berjumlah 5 juta rupiah. Kemudian setelah kamu mencatat penghasilan kamu dalam 1 bulan penuh, kemudian catat dan tulislah kira-kira kamu akan mengeluarkan uang di bidang apa selama 1 bulan ke depannya. Bagilah semua jenis pengeluaran yang kamu miliki, dari pengeluaran pokok sampai pengeluaran untuk hobi dan hiburan. Setelah itu, baru kamu bisa mengalokasikan kira-kira berapa persen dari gaji kamu untuk kamu tabung setiap bulannya. Dan setelah kamu memiliki jumlah persentase yang tepat terkait jumlah uang yang akan kamu tabung dari gaji kamu setiap bulannya, langsunglah tabung dana yang sudah kamu alokasikan untuk tabungan ini tepat setelah kamu menerima gaji. Atau alangkah baiknya, buatlah rekening kamu otomatis mentransfer jumlah yang sudah kamu alokasikan dari rekening gaji kamu ke rekening tabungan kamu. Tapi sayangnya tidak semua dari kita melakukan itu. Kita bukannya mentransfer langsung
dan memprioritaskan tabungan, kita malah tidak membuat anggaran, yang mana merupakan dasar dari sebuah perkembangan tabungan yang kita miliki. Kemudian kesalahan ketiga adalah menunda menabung. Menunda menabung akan membuat kita tidak memiliki jumlah tabungan yang jelas. Seringkali kita melakukan ini. Banyak sekali di antara kita yang memprioritaskan berbelanja terlebih dahulu. Saat kita sudah mendapatkan gaji kita per bulannya, kita malah langsung memikirkan apa yang akan kita beli dan apa yang harus kita bayarkan. Dan setelah semua proses berbelanja itu selesai, kita malah baru menabung sisa dari semua pengeluaran tersebut, yang mana tentu saja akan membuat uang tabungan kita berkemungkinan lebih sedikit daripada saat kita memprioritaskannya di awal. Karena kita hanya akan menabung uang sisa dari belanja yang seringkali sulit terkontrol, apalagi manusia memiliki hawa nafsu, ego, dan gengsi yang tinggi. Maka dari itu jangan pernah menunda menabung. Kemudian kesalahan orang dalam menabung yang keempat adalah mengambil tabungan terlalu sering. Inilah fungsi memiliki dua rekening. Satu rekening untuk gaji kamu dan proses berbelanja kamu setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah rekening tabungan. Karena itu akan membuat kamu enggan untuk berbelanja menggunakan rekening tabungan kamu. Karena itu akan sangat beresiko dan tidak terbiasa bagi diri kamu. Dan berbeda halnya bagi kita yang hanya memiliki satu rekening tabungan, yang kita gabung dengan rekening gaji. Tentu saja kita akan berpeluang besar untuk mengambil tabungan tersebut terlalu sering. Tapi ingat, kamu tidak akan mengambil tabungan kamu dengan sering jika kamu tidak terbiasa melakukannya. Dengan kata lain, semakin kamu terbiasa untuk mengambil tabungan kamu secara sedikit demi sedikit, kamu akan melakukannya jauh lebih sering daripada sebelumnya atau intensitasnya akan meningkat. Dan ini tidak sedikit dilakukan oleh hampir semua dari kita, di mana saat kita menabung uang belum sampai 1 minggu atau 1 bulan, kita malah mengambil uang tersebut walaupun sedikit atau setengah dari tabungan tersebut, hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan kita untuk berbelanja. Kemudian kesalahan orang dalam menabung yang kelima adalah tidak diversifikasi investasi. Berinvestasi juga termasuk bagian dari menabung. Tapi investasi atau menabung dalam jenis investasi memiliki resiko-resiko tersendiri, yang mana lebih tinggi daripada menabung secara pengertian umum. Maka dari itu sangat penting untuk menerapkan diversifikasi investasi, yang mana kamu akan menaruh uang kamu atau menabung di 2 atau lebih tempat investasi. Karena dengan begitu saat satu tempat kamu berinvestasi bangkrut, kamu memiliki masih banyak cadangan untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan. Namun tidak sedikit orang yang melakukan kesalahan, di mana mereka tidak melakukan diversifikasi investasi. Mereka hanya berinvestasi asal-asalan di satu tempat, yang karena menurut orang lain tempat itu bagus, mereka memilih tempat tersebut. Yang padahal kita tidak pernah bisa membaca masa depan, apalagi dalam bidang investasi yang memiliki resiko yang tinggi. Kemudian kesalahan orang dalam menabung yang keenam adalah tidak memanfaatkan program menabung otomatis. Program menabung otomatis ini seperti yang saya sampaikan tadi, saat kamu mendapatkan gaji kamu setiap bulannya, sebagian dari gaji tersebut akan langsung secara otomatis ditransfer ke rekening tabungan kamu. Dan ini akan mempermudah kamu untuk menjadi orang yang konsisten dalam menabung. Jika dibandingkan dengan kamu harus bersusah payah setiap bulannya untuk mentransfer secara manual uang kamu dari satu rekening ke rekening yang lainnya, di mana kamu akan memiliki peluang untuk lupa suatu saat. Karena memang manusia selalu memiliki kesalahan dan kekurangannya masing-masing. Bisa jadi suatu saat kita lupa, bisa jadi suatu saat kita merasa kebutuhan kita terlalu besar padahal kita hanya ingin membeli barang yang kita inginkan, atau bisa jadi suatu saat kita sakit. Jadi disinilah pentingnya memiliki proses otomatisasi tabungan. Kemudian kesalahan yang ketujuh adalah tidak menyisihkan dana darurat. Dana darurat ini adalah hal yang jarang sekali dipedulikan dan diseriusi oleh masyarakat Indonesia. Karena kita cenderung untuk fokus pada satu tempat menabung,
kita hanya fokus pada konsumsi bahkan bukan pada investasi dan tabungan. Yang mana akan membuat kita menjadi orang yang sulit untuk peduli dan menyisihkan dana darurat. Yang padahal kita sebagai manusia tidak pernah tahu apa yang mungkin akan terjadi pada diri kita di masa depan. Dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan itu sangatlah besar, yang mana suatu saat kita akan diharuskan untuk mengeluarkan uang lebih daripada biasanya. Misalnya, kita tiba-tiba di PHK atau kita tiba-tiba bangkrut dari bisnis yang kita miliki. Tentu saja, semua peristiwa itu akan membuat kita membutuhkan uang lebih banyak daripada biasanya. Dan inilah fungsi dari dana darurat yang tidak kita pedulikan atau yang sedikit dari kita lakukan atau terapkan. Maka dari itu, mari kita membuat dana darurat. Karena kalau kita tidak memiliki dana darurat, kita akan menjual aset-aset kita akan menguras tabungan kita, dan kita akan bahkan meminjam uang hanya untuk memenuhi kebutuhan karena sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Kemudian kesalahan orang dalam menabung yang terakhir atau yang ke-8 adalah tidak mengevaluasi dan menyesuaikan strategi menabung. Menabung itu adalah proses jangka panjang, dan kita dalam setiap bulannya memiliki masalah ekonomi kita secara berbeda. Maka dari itu sangat penting untuk bisa mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kita dalam menabung. Bisa jadi kita sebenarnya berpeluang untuk menabung lebih banyak uang daripada bulan sebelumnya di bulan berikutnya. Bisa jadi juga kita terlalu memaksakan diri dalam menabung karena bulan ini kita mengalami masalah-masalah finansial yang harus kita tuntaskan. Jadi dengan semua itu dalam pikiran kita harus bisa lebih fleksibel dan mengevaluasi semua jenis proses menabung yang sudah kita lakukan. Apakah kita bisa menabung lebih banyak daripada sebelumnya? Apakah teknik menabung kita sudah tepat? Apakah kita terlalu banyak dalam menabung sampai kita merasa stres dan tertekan? Semua itu harus kita pelajari dan evaluasi. Karena hanya dengan begitu kita bisa menjadi orang yang lebih efektif dalam menabung setiap bulannya. Intinya, jangan sampai kamu menabung terlalu sedikit dari jumlah uang yang bisa kamu tabung. Kemudian jangan sekali-kali kamu menabung terlalu banyak yang hingga membuat kamu harus mengorbankan hal lain hanya untuk memenuhi kebutuhan kamu setiap harinya. Jadi mungkin itu dulu ya untuk video program diri kali ini. Saya harap dengan adanya video ini kamu bisa menghindari 8 kesalahan orang dalam menabung yang sudah kita bahas barusan. Sekian, wassalam.